Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat cerdas, kita akan bahas soal SBMPTN Biologi tahun 2017. Oke, kita mulai dari nomor 1. Data percobaan suatu kultur bakteri yang ditumbuhkan dalam medium pengayaan menunjukkan fakta berikut. Kondisi tersebut menggambarkan kurva pertumbuhan pada fase apa? Ini adalah gambar kurva pertumbuhan pada bakteri ada 4 tahap. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah fase penyesuaian diri, adaptasi. Yang kedua adalah fase tumbuh atau log. Yang ketiga adalah fase stabil stasioner. Yang keempat adalah fase deklinasi atau kematian. Nah, di sini ada kata kunci, jumlah sel yang hidup dan mati seimbang, maka disebut fase stasioner. A, nomor 1. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gametofit jantan pada siklus hidup lumut membentuk apa? Ini ada singkatannya, rama, imut, anter, erma, dan arum. Lumut itu berkembang biak menggunakan spora, kemudian tumbuh menjadi ma, yaitu protonema. Setelah itu imut menjadi tumbuhan lumut dewasa. Tumbuhan lumut ini ada badan jantan namanya antheridium menghasilkan sperma. Dan arum ada badan betina namanya archegonium, itu menghasilkan ovum. Jadi kalau ditanya badan jantan itu yang disebut sperma, yang ngasilin adalah antheridium. Nomor 2 C. Berikutnya nomor 3. Tipe perkembangan poliembrionik pada serangga terdapat pada apa? Jadi kalimat poliembrio itu artinya embrio dalam satu populasi itu memiliki banyak bentuk. Contohnya ada tipe pekerja, ada tipe pejantan, ada ratu, ada tentara. Nah, ini dalam kelompok populasi yang berbeda-beda seperti lebah atau semut. Lebah dan semut itu termasuk serangga dengan ordo sayapnya tipis atau dikenal sebagai Hymenoptera. Jadi Ptera itu sayap, himen itu tipis, sayapnya tipis. Berarti nomor 3A. Coleoptera ini sayapnya seperti perisai keras, seperti kepik dan kumbang. Homoptera sayapnya sama, seperti kutu daun. Kemudian Orthoptera sayapnya lurus, seperti belalang atau jangkrik. Diptera sayapnya 2, seperti nyamuk atau lalat. Nah, seperti ini. Nomor 3A. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar hewan berikut. Yang tampak pada gambar di atas adalah hewan apa? Ini adalah kelompok ubur-ubur, termasuk hewan tidak bertulang belakang. Ini ada 8 kelompok, singkatannya PCP Namae. Jadi hewan yang pertama dari invertebrata adalah hewan spons, yaitu Porifera. Ubur-ubur itu masuk Solenterata. Nah, ini ubur-ubur nih. Atau yang disebut Cnidaria. Ini cacing, ada cacing pipi, nanti namanya Platyhelminthes. Contohnya adalah cacing pita, cacing hati. Cacing gilik bulat, namanya Nemathelminthes. Ada cacing kermi, cacing tambang, cacing perut, dan Annelida, cacing gelang, contohnya cacing tanah. Hewan bertubuh lunak, moluska, siput, cumi-cumi. Kaki beruas-ruas, namanya arthropoda, serangga. Dan terakhir adalah Echinodermata, hewan berkulit duri seperti bintang laut. Nah, yang ditanya adalah Solenterata. Dalam klasifikasi ini ada 2 kelompok. Jadi Porifera sama Solenterata itu termasuk hewan diploblastik yang dikenal hewan dengan 2 lapisan tubuh.
memiliki ektodermis sama endodermis. Kalau mulai dari platyhelminthes sampai echinodermata, ini hewan 3 lapis, triploblastik. Nah, maka kalau ditanya ini harus ada 2 lapis. Yang ada 2 lapis nggak ada. Ini ada, ini 3 lapis salah. Nah, berarti tinggal B atau E. Ubur-ubur masih belum punya otak, tapi punya sistem saraf. Nah, berarti jawabannya nomor 4E, jaringan saraf 2 lapisan embrional. Kita lanjutkan soal nomor 5. Manakah pernyataan berikut yang ditunjuk pada bagian gambar B? Ini adalah gambar penampang melintang daun, histologinya. Kita lihat dari C ini adalah epidermis atas, yang G ini adalah epidermis bawah. Kemudian yang I ini adalah mulut daun atau stomata. Kemudian bagian H, nah ini adalah jaringan pengangkut, ini di sini. H yang ditunjuk di bagian ini ya. Seluruh jaringan pengangkut ya. Kemudian D-nya adalah palisade, jaringan tiang ya. Kemudian E-nya ini bagian spons atau bunga karang. F-nya juga epidermis ya. Epidermis ini. Ini lapisan epidermis bawah. Kalau G-nya bisa jadi ini nanti lapisan kutikula gitu. Nah, kemudian yang ditanya huruf B yaitu ada jaringan berbeda di sini, bukan palisade, tetapi di bagian ini ada yang disebut jaringan penyokong yang dikenal sebagai kolenkim. Jadi kolenkim yaitu sebagai jaringan penyokong. Nomor 5 adalah A. Jaringan bersifat heterogen salah karena jaringan itu sifatnya adalah kumpulan dari sel yang homogen. Dinding selnya mengandung lignin salah, jadi kolenkim itu mengandung selulosa saja, tidak ada kayunya. Kloroplas tidak ditemukan pada jaringan tersebut, bisa jadi ya. Kolenkim itu umumnya tidak punya kloroplas, tapi sebagian beberapa ada kloroplasnya ya. Saya dapat diferensiasi menjadi trikoma, ini duri, ini biasanya adalah epidermis. Yang paling tepat adalah nomor 5A. Lanjut berikutnya soal nomor 6. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis dan proses transpirasi. Jadi daun ini ya selain fotosintesis itu ngambil CO2, dia juga mengeluarkan uap air yaitu H2O dalam bentuk uap, namanya transpirasi. Kalau CO2 ini diambil itu melalui proses fotosintesis. Nah, biasanya memang keluar masuknya gas CO2 maupun uap air itu ada di dalam stomata. Susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat salah, ini harusnya longgar. Perbandingan luar area volume daun yang besar, jadi kalau daunnya lebar, maka fotosintesisnya akan bagus untuk menangkap CO2 dalam stomata. Dan volume daun yang besar, perbandingan. Jadi kalau volume luas areanya besar, volumenya kecil, maka perbandingannya besar. Nah, inilah yang tepat yang menghubungkan antara proses penguapan dan fotosintesis. Dia dapat sinar matahari, dapat CO2 untuk fotosintesis. Nah, air yang keluar diserap dari akar terlalu berlebihan pada kondisi panas, maka dia akan uapkan air itu melalui proses penguapan atau transpirasi di daun. Nah, inilah yang paling tepat perbandingannya. Stomata berfungsi mengatur transpirasi, ini hanya transpirasi saja, tidak menjelaskan fotosintesis. Luas pori stomata 30% salah, biasanya hanya 1-12%. Transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas salah. Jadi permukaan daun yang luas maka transpirasinya juga akan cukup tinggi. Maka tadi ya permukaan volume luar areanya itu besar, terus kemudian volumenya kecil, itu terjadi perbandingan yang besar. Itu yang pas antara fotosintesis dan transpirasi. Nomor 6B. Lanjut nomor 7. Tumbuhan teh sering dipangkas di bagian pucuk untuk meningkatkan jumlah percabangan. Dalam proses biologis hal ini terkait dengan apa? Nah, kita lihat ya. Jadi teh itu, ini kan ada cabang nih. Kalau pucuknya dipotong, nanti percabangan ke samping malah akan tumbuh bagus, sehingga daunnya akan jadi banyak. Nah,
Di atas itu ada meristem pucuk apikal. Kalau ke samping ini meristem aksial atau yang disebut lateral. Sehingga kalau kita memotong ini apikal, berarti dominasi apikal itu akan dihambat, sementara memicu meristem aksial atau lateral. Jadi menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan lateral sehingga percabangannya banyak. Nomor 7 adalah C. Nomor 8, salah satu hasil transkripsi DNA adalah RNA struktural, yaitu apa? Jadi dalam sintesis protein, sahabat cerdas, itu ada DNA, itu mencetak mRNA. mRNA kemudian diterjemahkan oleh tRNA, kemudian memanggil asam amino menjadi protein atau polipeptida. Nah, proses DNA mencetak RNA duta atau messenger RNA dikenal transkripsi, menerjemahkan RNA-T, menerjemahkan mRNA disebut sebagai translasi. Jadi jawabannya transkripsi adalah mRNA. Nomor 8A. Berikutnya adalah nomor 9. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang spesiasi? Jadi spesiasi itu intinya adalah pembentukan spesies baru dari spesies lama menjadi spesies-spesies baru. Kita bacakan yang A. Spesiasi tidak terjadi pada perkawinan pada populasi alopatrik. Jadi bersatu kembali, salah ya. Jadi spesies alopatrik itu adalah spesies yang dia itu berbeda wilayah, ya, geografisnya. Ada spesies A dan B itu berbeda lah, jadi nggak mungkin bersatu kembali. Yang bisa bersatu kembali adalah spesies simpatrik. Kenapa? Karena spesies simpatrik ini, kalau ini spesies alopatrik, makanya alopatrik tadi nggak bisa bertemu kembali gitu. Tapi kalau spesies simpatrik itu karena masih dalam satu habitat, ini bisa bertemu kembali begitu. Nah, ini harusnya spesies yang bisa bertemu kembali itu spesies simpatrik. Spesies simpatrik terjadi jika dua populasi di wilayah yang berbeda. Salah, ini kebalik ya. Juga salah. Spesiasi melibatkan penghalang presigot. Jadi kalau suatu organisme itu terhalang, itu namanya barrier untuk berkembang biak. Jadi ada yang sebelum sigot dia sudah terhalang, setelah jadi sigot dia terhalang. Contohnya seperti spesies lion, singa dengan harimau, liger, itu dia sudah kawin tapi dia terhalang untuk jadi anak. Contohnya anaknya mandul, namanya liger, singa jadi kawin dengan harimau itu jadi liger. Nah, ini steril nanti akan mandul nih, sterilitas itu. Nah, ini namanya posigot, berarti penghalang kawin posigot. Kalau presigot banyak ya. Sebelum sigot itu bisa terhalang untuk kawin karena lingkungan, karena mekanik alat kelaminnya nggak cocok, atau karena pematangan gametnya tidak cocok, atau tingkah lakunya tidak cocok. Nah, jadi yang benar spesiasi melibatkan barrier reproduksi ini hanya presigot. Kalau posigot tidak, ya. Salah juga. Pada seleksi alam, penghalang reproduksi berlaku pada populasi. Jadi penghalang suatu makhluk hidup berkembang biak itu dalam seleksi alam tidak hanya pada populasi, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah komunitas. Nah, yang terakhir, nah ini yang benar, spesiasi adalah landasan membentuk konsep evolusi. Jadi dasar dari perubahan bentuk dari spesies satu ke spesies yang lain itu adalah pembentukan spesies baru atau spesiasi yang nanti menjadi dasar dari makroevolusi. Jadi nomor 9 yang tepat adalah E. Selanjutnya adalah nomor 10. Perhatikan organel berikut, berdasarkan organel tersebut manakah yang tepat? 1, 2, 3, 4, 5 yang tepat mana? Kita lihat aja, mitokondria itu kan powerhouse untuk energi nih. Nah, ini untuk respirasi ya, untuk respirasi.
Lihat yang terakhir aja, nukleus untuk pengendali sel. Pengendali. Jadi ini salah, ini benar nih, ini salah, ini benar nih ya, ini salah ya. Nah, berarti ini nggak mungkin nih, tinggal A atau D gitu. Yang terakhir aja, nukleus. Nukleus pengendali lah, ini yang D berarti. Jadi kita lihat nggak perlu semuanya, biar cepat. Badan Golgi untuk modifikasi makromolekul ya. Contohnya untuk sekresi-ekskresi, kemudian RE untuk sintesis glikoprotein seperti RE kasar ya. Nah, kalau ribosom untuk sintesis protein. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Keystone spesies atau spesies kunci selalu diidentikan dengan predator puncak. Jadi ada istilah spesies kunci ya. Dalam sebuah ekosistem itu biasanya ada herbivore, konsumen 1, konsumen 2 sampai konsumen puncak. Lah, konsumen puncak ini boleh disebut sebagai spesies kunci atau keystone species. Kenapa? Karena dia akan memberikan pengaruh kepada ekosistem-ekosistem pada populasi-populasi di bawahnya. Karena dia sebagai pengendali populasi yang lain. Contohnya, ada padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Jadi elang itu bisa digunakan sebagai keystone species karena mengendalikan ular. Ular nanti mengendalikan tikus, tikus bisa mempengaruhi populasi dari padi begitu. Nah, ini identik dengan konsumen puncak atau predator puncak, betul. Predator puncak dapat melakukan pengendalian populasi pemakan tumbuhan. Jadi ular itu bisa mengendalikan tikus gitu. Herbivora itu pemakan tumbuhan seperti tikus untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem. Betul sekali ya. Nah, ini makanya disebut spesies kunci. Itu spesies kunci itu artinya adalah pengendali populasi di bawahnya. Ini jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 12. Semakin tua kehamilan, kadar hormon estrogen meningkat sedangkan progesteron semakin sedikit. Jadi gini ya. Jadi pada saat hamil, ini dalam masa kehamilan ya. Ini ada dinding rahim namanya endometrium. Lah terus di sini ada bayi ya atau fetus yang berkembang ya, dalam proses embriologi. Lah untuk membentuk dinding rahim atau endometrium itu butuh hormon yang disebut estrogen. Ini yang membentuk. Nah, yang menjaga endometrium itu adalah progesteron. Jadi keduanya ini akan membentuk dan menjaga dinding rahim sampai usia kehamilan tua. Jadi justru tidak semakin sedikit. Jadi kalau dalam grafik begitu, estrogen progesteron itu akan naik. Ini estrogen, seumpama ini progesteron naik terus gitu. Cuman pada saat gestasi atau ini ya, ini kehamilan ya, partus ya berarti saat kelahiran ya, gestasi itu hamil ya. Kemudian saat dia kelahiran itu baru nurun nih. Ini baru turun karena memang untuk proses kontraksi itu harus terjadi penurunan estrogen progesteron. Maka semakin tua kehamilan, kadar estrogen akan meningkat, betul. Progesteron juga meningkat. Ini salah berarti. Nah, ini salah. Estrogen bersifat merangsang rahim untuk berkontraksi dan progesteron sebaliknya. Salah juga karena yang berfungsi untuk mengkontraksi rahim itu adalah hormon oksitosin, bukan estrogen. Nah, oksitosin ini untuk kontraksi rahim saat melahirkan. Berarti salah juga, jawabannya nomor 12E. Berikutnya soal nomor 13. Pernyataan yang paling sesuai dengan enzim. Jadi enzim itu singkatannya provokator tidak fiktif. Provokator tidak fiktif. Jadi yang pertama, enzim itu berupa protein. Yang kedua, enzim itu adalah mempercepat reaksi, katalisator. Yang ketiga, tidak tahan panas, berarti termolabil. Yang keempat, bekerja fix, berarti dia spesifik. Dan yang kelima adalah punya sisi aktif, begitu ya, sisi aktif. Jadi ini molekul protein betul, sebagai katalis betul. Nah, ini reaktan salah. Dia
mereaksikan ya, dia yang bereaksi sendiri begitu. Nah, yang mempengaruhi enzim itu ada pakis gitu. Itu yang mempengaruhi. Yang pertama ada pH, ada aktivator, boleh air, konsentrasi ini, konsentrasi ada dua, bisa enzimnya atau konsentrasi substrat, ada penghambat atau inhibitor, dan terakhir adalah suhu. Berarti tidak dipengaruhi pH, salah. Jadi 1, 3 jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 14. Proses translasi pada urutan 3 antikodon tRNA sebagai berikut. Jadi ini diketahui tRNA-nya. Jadi urutannya gini. Ada tRNA. Ini disebut antikodon, di atasnya ada mRNA. Ini kodon, kemudian ada DNA. Ya, ada antisense sama DNA sense ya. Nah, seperti ini. Jadi tRNA-nya di sini ada GAC, GGC, GUC. Nah, kita naikkan pasangan pada RNA. RNA itu A dengan O, G dengan C. Ini pada pasangan RNA. Kita lihat berarti CUG, CCG, CAG. Nah, ini ya. Ini adalah mRNA. Nah, kalau DNA itu pasangannya A dengan T, G dengan C. Ini pada DNA. Ini pada DNA, yang tadi adalah pada RNA. Nanti kita naikkan ya. Antisen sama sen itu adalah kode DNA. Saling komplement. C ini G, ini A, ini G, ini C ya. Ini G, ini berarti C. Ini G, G, C, G. Lah ini T nih. Nah, ini jadi T ya. Ini C. Nah, naik lagi sennya. Ini C. Ini T, ini A, ini C, C, G, C, A, G. Oke, kita lihat ya. Pernyataan yang benar dari informasi di atas, cetakan DNA-nya ada GAC. Ya, ini GAC, benar nih, antisennya ya. GAC, GGC, GGC, sama GTC. Nah, ini benar nih, ini DNA-nya ada dua, yang nyeta antisen sih. Nah, ini benar. Kodon pada mRNA komplement dengan antikodon ya. Jadi ini dengan ini komplement ini. Ini antikodon, ini kodon. Coba kita lihat ya. Ini komplement berarti benar. Ini juga benar. Urutan kodon pada mRNA CUG ini, CUG ya, CUG, CCG, CAG benar. tRNA membawa jenis asam amino yang disandikan oleh jadi membawa asam amino yang disandikan dengan kode ini. Disandikan oleh GAC, GGC sama GUC, berarti benar ya. Nah, seperti ini, membawa jenis asam amino yang disandikan oleh ini. Berarti ini benar semua nih, nomor 14, jawabannya adalah E. Berikutnya yang terakhir, nomor 15. Produk bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme adalah apa? Jadi bioteknologi itu ada dua. Yang pertama bioteknologi tradisional atau konvensional. Nah, yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu dikenal proses fermentasi. Bioteknologi modern ada 4. Yang pertama ada rekayasa gen atau DNA rekombinan. Yang kedua ada cloning. Yang ketiga ada teknik hibridoma. Nah, yang terakhir ada kultur jaringan. Nah, berarti ini modern ini modern. Nah, ini berarti benar nih. Nah, protein sel tunggal ini adalah produk fermentasi. Berarti 2 dan 4. Jadi produk fermentasi itu satunya PST. Contohnya ada spirulina, ada chlorella, ada trichoderma dan sebagainya. Itu contoh-contoh makanan hasil fermentasi namanya protein sel tunggal atau single cell protein. Jadi jawabannya 24C. Oke, terima kasih. SBMPTN pembahasan biologi tahun 2017 sudah selesai. Ya, selamat berjuang, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.